Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yetis Joningrum, NPM 08 2017 1 01750 dari Teknik Kimia Malang. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengawetan makanan melalui metode radiasi. Selanjutnya kita beralih ke slide ya. Ya, kelompok 10 akan membahas mengenai pengawetan makanan dengan menggunakan metode radiasi. Yang beranggotakan saya Yetis Joningrum, ada Nasi Zuhair Dwi Santoso, dan Diana Novitasari. Apa sih radiasi itu? Radiasi adalah tenaga dalam bentuk sinar atau partikel yang dipancarkan dari zat radioaktif. Radiasi sinar gamma atau partikel elektron dapat digunakan untuk mensterilkan benda tertentu karena energi radiasi yang tinggi dapat membunuh mikroba seperti bakteri, jamur, kapang, atau virus. Benda-benda yang perlu disterilkan misalnya alat-alat kedokteran, obat-obatan, kosmetik, bahan pangan, dan lain-lain. Dosis radiasi yang digunakan dalam proses sterilisasi akan tergantung kepada jenis bahan yang disterilkan, jenis mikroba, dan tingkat populasi mikroba. Dosis dan efek yang dihasilkan. Dosis adalah jumlah radiasi yang diserap oleh makanan, tidak sama dengan jumlah radiasi yang dipancarkan pembangkit. Dosis ditentukan dari intensitas dan lama penyinaran. Satuannya adalah Gray. Satuan Gray adalah dosis serap yang digunakan sebagai salah satu besaran radiasi, ialah sejumlah energi radiasi akan memindahkan energi sebesar 1 Joule pada 1 kg materi. 1 Gray sama dengan 100 radian sama dengan 0,00024 kalori per kilogram pangan. 1 kg sama dengan 1000 Gray. Dosisnya dibagi menjadi 3, yaitu low, medium, dan high. Untuk dosis low adalah kurang dari 1 kg. Tujuannya adalah mengendalikan serangga pada biji-bijian, mencegah pertunasan kentang, mengendalikan cacing pita pada daging babi, mencegah pembusukan, dan mengendalikan serangga pada buah dan sayur. Untuk dosis medium, mengendalikan Salmonella, Yersinia, dan Campylobacter pada daging, produk unggas, dan ikan, mencegah jamur pada buah. Untuk dosis high, lebih dari 10 kg, membunuh mikroba dan serangga pada rempah-rempah, sterilisasi makanan. Dosis rendah dan medium masih perlu pendinginan. Sedangkan yang dosis high tidak perlu pendinginan. Ini adalah kisaran dosis yang diperlukan untuk beberapa proses pengawetan makanan. Yang pertama adalah penghambatan dari tumbuh dari wortel, bawang, dan kentang. Ada 4.000 sampai 40.000 radian. Untuk inaktivasi dari trisina, sterilisasi dari trisina betina. Trisina sendiri adalah cacing yang menyebabkan penyakit pada manusia, membutuhkan 20.000 sampai 50.000 radian. Untuk desinfektan serangga dari biji-bijian dan sereal membutuhkan 100.000 sampai 500.000 radian. Untuk pasteurisasi iradiasi membutuhkan 100.000 sampai 1 juta radian. Untuk sterilisasi dari makanan membutuhkan 2 juta sampai 5 juta radian. Untuk inaktivasi enzim membutuhkan 2 juta sampai 10 juta radian. Kemudian kita beralih ke sejarah dari iradiasi sendiri. Pada tahun 1895, von Roentgen menemukan sinar X. Pada tahun 1996, Becquerel menemukan radioaktivasi MINS, mengusulkan penggunaan radiasi untuk pengawetan makanan. Pada tahun 1904, Prescott menemukan efek radiasi pada bakteri. Pada tahun 1905,
Amerika dan Inggris menemukan radiasi membunuh bakteri pada pangan. Pada tahun 1905 sampai 1920, makin banyak penelitian yang dikembangkan. Pada tahun 1921, Seward mempelajari efek mematikan sinar X terhadap Trichinella spiralis pada daging babi. Pada tahun 1923, penelitian makanan diradiasi pada hewan. Pada tahun 1943 sampai 1950, militer Amerika meneliti buah, sayur, produk hewani yang diradiasi berdampak terhadap hewan dalam jangka waktu yang lama. Pada tahun 1963, FDA ini adalah Food and Drug Administration, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, menemukan bahwa iradiasi dapat mengendalikan serangga pada gandum dan terigu. Pada tahun 1964, FDA menemukan iradiasi mencegah tunas kentang. Pada tahun 1983, FDA menemukan iradiasi membunuh serangga dan mengendalikan mikroorganisme pada tanaman rempah dan bumbu. Pada tahun 1986, iradiasi mengendalikan serangga, mencegah pertumbuhan dan pematangan sayur, buah, dan biji. Pada Mei 1990, mengendalikan Salmonella, Yersinia, dan Campylobacter pada produk unggas segar dan beku, merupakan pasteurisasi dingin. Prinsip radiasi ada 3, eksitasi, ionisasi, dan perubahan kimia. Eksitasi adalah prinsip di mana sel hidup menjadi peka terhadap keadaan di luar dirinya. Ionisasi merupakan proses pengurangan makromolekul menjadi radikal bebas. Perubahan kimia merupakan perubahan yang timbul akibat eksitasi ionisasi dan reaksi kimia yang terjadi selama dan sesudah iradiasi. Syarat iradiasi sendiri adalah tidak boleh menyebabkan terbentuknya senyawa radioaktif pada bahan. Energi maksimum untuk sumber elektron adalah 10 mV. Energi maksimum untuk sinar gamma dan sinar X merupakan 5 mV. Aspek legalitas berupa bukti keamanan pangan iradiasi diatur dalam Permenkes RI nomor 107 Menkes per 8 2009 tentang pangan iradiasi. Unit iradiasi ada 3, yaitu Roentgen, Curie, dan radian. Untuk Roentgen, unit untuk menyebutkan dosis sinar X atau sinar gamma. Untuk Curie, unit untuk menyebutkan kuantitas dari substansi radioaktif. Untuk radian, yaitu unit radiasi ekuivalen dengan absorpsi 100 ergon per gram bahan. Ergon sendiri adalah satuan energi dalam JGS. Karakteristik radiasi ada sinar gamma, gelombang mikro, sinar UV, dan sinar X. Sinar gamma beta. Sinar gamma merupakan radiasi elektromagnetik yang dipancarkan dari inti yang tereksitasi, misalnya 60 kobalt dan 137 cesium. Murah, kemampuannya menyerapnya sangat baik. Sinar beta merupakan elektron yang diemisikan dari substansi radioaktif. Serupa dengan sinar katoda, diemisikan oleh katoda dalam tabung hampa, kemampuan penetrasi rendah. Gelombang mikro terletak antara sinar inframerah dan gelombang radio. Bahan makanan bermuatan elektrik netral ditempatkan pada medan elektromagnetik molekul asimetris yang bermuatan akan berosilasi. Gesekan intermolekul akan menyebabkan panas. Kemudian sinar UV bersifat bakterisidal, panjang gelombang efektif 2600 ampere, non-ionising, diserap oleh protein dalam asam nukleat. Terjadi perubahan fotokimia yang menyebabkan kematian sel atau mutasi letal. Kemampuan penetrasi rendah. Untuk sinar X diperoleh dari bombardment
logam berat dengan elektron berkecepatan tinggi di dalam tabung hampa. Sifatnya hampir sama dengan sinar gamma. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh anggota yang lain, yaitu Zuhair dan Diana. Terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai metode pengolahan secara radiasi. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.